Oke, selamat siang teman-teman. Kita hari ini akan test drive satu unit VRZ tahun 2018 yang kemarin sudah kita review. Ya, ini kita selesai makan soto. Nah, kita akan tunjukkan apakah benar kata orang-orang kalau VRZ atau Fortuner itu limbung ya. Tapi unit yang kita pakai ini itu sudah diganti dengan shock preventer ya, dan sudah ditambah dengan stabilizer, jadi harusnya dia lebih nyaman. Oke, yuk langsung aja kita test drive. Yuk. Ini panas ketinggalan ya? Aman. Nah, ini unitnya. Nah, itu ya teman-teman. Itu sudah dipasang stabilizer sama shocknya pun juga udah diganti yang Provender. Jadi harusnya ini dia jauh lebih stabil, jauh lebih nyaman dibandingkan dengan versi bawaannya. Kita langsung coba buktikan. Kita test drive langsung. Ini kita test drive di jalur lingkar Salatiga nya, lumayan agak rame ini ya. Cuman untuk kita tes suspensi sama mesin biasanya di sini enak. Ya, ini mesinnya masih halus ya teman-teman ya. Jadi kebetulan unit ini nggak ada barcode-nya, jadi pakainya minimal selalu Dexlite ya, kadang Pertamina Dex, jadi nggak pernah pakai biosolar dari baru. Jadi relatif mesinnya dia lebih halus dan terasa ya bedanya antara shock standar dan sebelum dipakai stabilizer. Nah, ini sudah pakai stabilizer, ditambah stabilizer dan pakai shock preventer, jadi dia jauh bantingannya lebih empuk dan nggak limbung nih ya. Kita langsung tekuk ser. Nah, biasanya sebelum dipasang stabilizer di bagian belakang itu kerasa kayak body rollnya, tapi ini sama sekali nggak berasa. Jadi kayak berasanya itu kayak kita pakai Innova ya, kayak pakai ribbon tuh. Nah, memang untuk apa ya, ketika teman-teman pakai Fortuner ya, mobil-mobil yang tinggi kayak Fortuner, Pajero ya, itu wajib ditambahkan stabilizer supaya mengurangi body roll dan jauh bandingannya lebih empuk ya. Nambah itu biasanya sekitar, kalau harga resminya sih di harga 4,5 juta ya teman-teman ya, di harga 4,5 juta. Kalau Provender sendiri itu kalau nggak salah satu setnya itu sekitar 5 jutaan ya. Jadi ini shocknya, upgrade shock sama stabilizer habisnya sekitar 10 jutaan gitu ya. Dan ini kilometer masih 50 ribuan, service record tahun pertama dari baru, dan sama sekali belum pernah ada cat ulang ya. Jadi sebemper-bempernya semuanya masih original, dan rata-rata kalau kilometer mobil diesel ya, mobil diesel itu dia rata-rata kilometernya udah untuk di tahun yang sama dia pasti kilometernya sudah di atas 100 ribuan ya, karena satu mobil irit, kedua dia tinggi ya, jadi segala medan pasti biasanya dipakai untuk harian ya, bisa ke kampung-kampung. Nah, itu biasanya dipakai untuk segala aktivitas lah. Nah, ini mobil kebetulan dulu yang punya itu dia punya mobil 4, terus punya pabrik apa ya kalau nggak salah kecap. Jadi ini mobil cuma dipanasi tok ya, di garasinya dia lebih sering pakai mobil yang lain gitu ya. Dan ini bisa dibilang kita belum tentu
2 bulan atau 3 bulan sekali bisa mendapatkan unit dengan kilometer yang rendah seperti ini. Jadi bagi teman-teman ya yang apalagi dipakai untuk pribadi, kita sarankan untuk mengambil unit-unit yang memang kilometernya masih rendah ya. Selain mesinnya masih masih terawat, misalkan dipakai untuk jangka panjang pun juga masih aman ya, karena belum butuh perbaikan yang lumayan besar. Cuman ada juga yang dia kilometernya rendah tapi mobilnya nggak terawat, itu juga ada ya teman-teman ya. Cuman biasanya sih rata-rata perawatan. Kebetulan ini unitnya orangnya apik ya, terawat, jadi sesuai lah. Kalau misalkan ini kita bilang kilometer 15 ribuan pun juga orang pasti percaya ya, karena memang unitnya seseger itu. Dan ini bannya masih tebal teman-teman, bannya masih bawaan tahun 2018, jadi memang real ya KM-nya. Dan ini service record. Ini udah kita ganti juga ya untuk olinya, tapi untuk transmisi ini masih bawaan. Enaknya pakai Fortuner ya, itu muat banyak ya, yang jelas muat banyak segala medan, dan konsumsi BBM-nya pun sebanding lah ya dengan powernya sama kenyamanan yang diberikan. Ini dapat 110 ya, kita pakai Dexlite, ini dapat 110 untuk dalam kota ya. Jadi ini mobil walaupun mobil dagangan, tapi kita nggak anggurkan, sesekali kita pakai ya, supaya mesin juga masih terjaga. Nah ini kita pakai cuma di dalam kota aja dapat 110, keluar kota harusnya bisa tembus 111 sampai 113 ya. Oke, ini masih agak padat, jadi belum bisa kita tarik ya teman-teman ya. Dan ini untuk kelas mesin diesel, mesinnya relatif halus, terus tarikannya juga masih enak. Ini kita pakai EcoMode ya, coba kita pakai. Jadi di Fortuner ini kita bisa, ini ada tombol ya, ada EcoMode dan ada yang Power Mode. Nah kalau yang Power Mode itu bener-bener takut sih kita pakai karena bener-bener galak. Tapi kalau kita pakai yang mode normal ya, mode normal aja itu udah cukup, lebih dari cukup sih untuk kita tes akselerasinya. Nah ini meh narik sulit ya. Ini nggak tahu kenapa hari ini minggu ini tuh bener-bener jalan tuh wadet banget teman-teman. Di Salatiga ya, Salatiga Ambarawa tuh wadet, truk, kendaraan pribadi itu kayak apa ya, padahal ya bukan liburan ya nggak, bukan ini kan hari kerja, tapi ini oke. Ini kita coba cari jalan yang agak jelek ya, karena ini jalannya relatif halus, jadi kurang berasa sih kita untuk tes suspensinya. Tadinya kita mau ngetes akselerasinya, cuman karena jalannya bener-bener padat, ini kurang leluasa untuk ngetes powernya si Fortuner ini. Oke, ini ya, lumayan. Nah, lumayan kena goncangan ya, ada turun jalan dikit. Apa sih? Coba ya. Oke, kita tes.
jalannya agak bergelombang ya teman-teman ya. Kita coba lari kencang. Nah ini lari 100, nah lagi 120. Enak, mantap ya. Jadi setelah di upgrade shock provider, dia nggak ada apa ya, bandingannya itu. Jadi bener-bener ketika ketemu jalan yang bergelombang, dia langsung tep, jadi antep, nggak yang habis kalau bawaannya kan dia agak limbung ya, agak ngayun. Nah setelah diganti dengan shock provider, ini malah promosi ya, nggak apa-apa lah. Nah itu dia mobil tuh jadi jauh lebih stabil, jadi recommended. Nah jadi teman-teman, bagi yang berminat dengan unit ini ya, kilometer rendah, kaki-kaki sudah di upgrade ya. Jadi oh ya, sama pajaknya juga ini masih 12 bulan ke depan. Barusan kita perpanjang 2025 Agustus. Jadi pajak udah nggak mikir, oli juga udah nggak mikir ya, udah kita ganti semua. Jadi overall teman-teman tinggal pakai aja unitnya, bayar tinggal pakai unitnya gitu ya. Jadi sudah kita, yang perlu diganti kita ganti. Nah, ini bisa pembelian cash atau kredit ya teman-teman ya, dan kita melayani seluruh Indonesia. Paket kredit dengan BCA ya teman-teman ya. Ini mulai DP-nya cukup 45 jutaan saja. 45 juta sudah bisa naik Fortuner. Untuk cashnya berapa ya? Untuk cashnya di harga 415 juta. Bagi yang tanya nego atau enggak, yang jelas pasti nego. Tapi pastikan teman-teman sudah lihat unitnya. Nah kita nanti bisa nego di depan unit. Harga bisa dibicarakan ya, kaitan dengan kredit ya ataupun mau cash, monggo ya. Itu. Oke, ini kita setelah ini cari jalan menuju kita mau ke Bank BCA dulu, masukin duit ya. Yang jelas kalau misalkan teman-teman untuk ini ya, unit Alphard ya atau Velfire itu unit kedua lah. Tapi untuk Fortuner ya ataupun Innova Reborn ya, itu biasanya dijadikan unit utama ya, untuk untuk apa itu unit daily lah yang dipakai untuk harian ya, karena bisa segala medan. Kemudian juga bisa dibilang irit ya teman-teman ya, bisa dibilang irit dan muat banyak. Jadi mobil bisa dipakai untuk kerja, untuk keluarga pun juga nyaman. Ini kita masuk daerah Argomulyo. Dan enaknya ya teman-teman ya, untuk mobil putih itu perawatannya jauh lebih gampang dibandingkan dengan warna hitam. Kalau warna hitam itu kalau debuan dikit aja itu udah pasti kelihatan. Misalkan mobil nggak kepake ya, kita taruh di garasi, nggak kemana-mana tuh, nah itu pasti debuan. Nah kalau ngerawatnya nggak bagus, pakai alat seadanya, itu pasti ada baret-baret kecil. Tapi kalau unit warna putih, nah itu kalau debuan pun ya, debuan yang agak tebel pun juga kadang tuh nggak terlalu kelihatan, apalagi debu-debu kecil itu nggak kelihatan. Dan relatif apa ya, ketika ada baret-baret kecil itu pun juga nggak bakal kelihatan ya secara warna. Cuman memang kekurangannya ketika mobilnya di coating ya ataupun di salon itu, kalau untuk warna putih dia warnanya nggak begitu keluar
ya cuma ya udah bersih gitu, jadi before afternya pun juga nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau warna hitam, ketika teman-teman salon ya ataupun di coating, itu warnanya benar-benar bisa kelihatan, bisa benar-benar kinclong keluar. Nah sebenarnya kalau teman-teman punya dana lebih ya, itu bisa dilakukan pakai PPF, paint protection film, cuman biasanya agak mahal. Penananya untuk ke Vicul ya, yang merek Vicul itu sekitar 60 juta. Tapi kalau pakai apa itu PPF yang biasa tuh pernah ada yang nawari sekitar harga 15 juta, itu juga ada. Nah, cuman untuk kualitasnya kita kurang tahu ya. Nah, tapi itu menurut saya lebih worth it ya. Kenapa? Karena ya sekarang bayangin teman-teman punya mobil harga ratusan juta, ya tetap kita pengen berikan apa ya, perawatan yang memang perlindungan lah ya, perlindungan yang sebanding dengan harga mobilnya. Sekarang ibaratnya teman-teman punya handphone ya, handphone iPhone, terus dikasih apa itu, lapisan layar jenisnya apa sih, dikasih protektor lah ya untuk layarnya. Nah apalagi itu iPhone yang 15 juta ataupun 20 juta, apalagi ini mobil ya yang dipakai harian sebagai rumah kedua. Nah ibaratnya teman-teman keluar budget 15 juta ataupun 20 juta untuk perlindungan di bodi, untuk bodi mobil, itu menurut saya sih sebanding ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi itu ke pribadi masing-masing. Kalau ada budget sih sebaiknya kita sarankan seperti itu. Karena apa? Kalau untuk yang bahannya bagus itu dia bisa self healing untuk yang PPF itu. Jadi ketika ada baret ya, itu dia bisa nanti kembali seperti semula. Kalau baretnya pun juga nggak terlalu apa ya, dalam gitu. Dan ketika misalkan dia agak dalam pun, itu ke bodinya dia benar-benar dia bisa melindungi. Jadi nggak bakal sampai bodi, kecuali ada benturan yang memang agak lumayan ya. Nah kalau untuk yang PPF itu benar-benar dia bisa melindungi, hanya sebatas misalkan keserempet atau apa kayak gitu, itu lumayan lah gitu. Dan kalau teman-teman coating pun ya, itu disarankan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali itu lakukan maintenance untuk menjaga supaya coatingnya itu masih tetap bagus, masih tetap kinclong. Karena itu walaupun udah di coating, pasti juga obatnya pun ada masa apa ya, masa berlaku lah.